Halo teman-teman semuanya yang peduli dengan dunia tumbuh kembang anak. Selamat datang di program analisis kasus bersama saya Leo dan saya Nia. Di video kali ini kita akan mengupas tuntas sebuah kasus yang sangat menarik dan syarat akan pelajaran berharga yang kami rangkum dengan judul Di Balik Kasus Zehan Almira, Cerminan Permasalahan Perkembangan Anak di Era Modern. Bener banget Nia. Lewat studi kasus ini, kita nggak cuma melihat sosok Zehan Almira yang belakangan ini viral karena tingkahnya yang super cerdas dan jenaka di media sosial, tapi kita juga mau melihat lebih dalam tentang tantangan klinis sekaligus solusi teoritis dalam menghadapi permasalahan perkembangan anak saat ini. Ya, ya terkenalnya tuh bungsu Bandung, iya. Bungsu Bandung. Bukan ya. Saya Bandung, tapi saya tinggalnya gedung DPRD. Iya, bukan tanya alamat ke Ayu mah. Tinggalnya di mana? Jauh. Kalau aku sih tinggalnya di Bandung, tapi nggak lumayan jauh sih ya. Nggak lumayan jauh. Ke sini pakai mobil, tapi mobilnya nyewa. Man, ada sudah teh mobilnya nyewa kumaha. Nyewa. Tahu. Baturan nasi papa biasa. Nyewa, temennya si Papa. Temennya si Papa, nyewa. Ya tuh nanti kan kalau udah jadi artis maka nanti punya mobil. Beli weh. Amin ya Allah, Rabbal Alamin. Dih, aduh. Ganti ya. Mama ini anak keberapa? Nah, sebelum kita masuk kepada aspek psikologisnya, kita perlu tahu dulu kondisi fisik dari Zehan Almira sendiri mengenai medis, catatan medisnya. Nah, dilansir dari jurnal The Lancet yang dirilis oleh Rauch and Glorious pada tahun 2004 ini, penyakit yang dialami Zehan ini dinamakan dengan osteogenesis imperfecta atau disebut dengan OI. Jadi kalau JJ itu kelainannya apa, Mah? Kelainannya tuh pada tulang ya Zehan tuh. Ya, tahu Jadi nggak bisa. anaknya tuh kan termasuk tulang yang rapuh, Ya. udah patah. Ya. Tapi nggak patah juga dia mah dari otot juga sering kejadian kayak sakit ya itu juga ya kalau Sakit. otot. Kalau Jangan sudah- bangun gedung heula kakinya. Beda gedung. Terus ya jadi bukan cuman patah jadi sering terkilir juga sakit ototnya. gampang terkilir gitu. Pokoknya mah ini banget sensitif. fragile ya. Jadi makanya kayak kemarin dia sempat jatuh, berarti JJ itu juga salah satunya nggak boleh kaget, Mah. Iya emang kalau anak itu nggak boleh dikagetin. Oh. Terus suka ngegemeter dianya ya, kamu langsung deg-degan jantung juga ya. Jadi nggak boleh, memang nggak boleh. Mungkin kakaknya bercanda sih, Iya. pasangan. Nah, berdasarkan literatur The Lancet tersebut, osteogenesis imperfecta digambarkan sebagai kelainan genetik pada jaringan ikat yang disebabkan oleh gangguan pembentukan kolagen tipe 1. Nah, kolagen tipe 1 ini ibaratnya semen atau fondasi utama yang bikin tulang kita padat dan kuat. Karena ada mutasi genetik, tubuh anak penderita OI mengalami kekurangan jumlah atau penurunan kualitas kolagen ini. Efeknya secara medis, tulang menjadi sangat mudah rapuh atau gampang sekali patah atau fraktur karena tekanan kecil atau kegiatan sehari-hari yang dianggap sebagai tindakan yang normal. Nah, gangguan tersebut itu disertai dengan pertumbuhan tinggi badan yang terganggu, serta kondisi klinis inilah yang menjadi faktor utama hambatan perkembangan fisik dan motorik pada Zehan Almira ini. Nah, sekarang mari kita bedah permasalahan ini menggunakan kacamata teori perkembangan. Teori pertama yang kita gunakan adalah teori perkembangan psikososial yang digagas oleh Erik Erikson. Penjelasan singkatnya dari Erikson ini membahas mengenai kepribadian dan perkembangan ego sosial anak, perkembangan yang melewati pada tahapan krisis. Nah, menurut jurnal Camellia dan teman-teman pada tahun 2022 ini, anak seusia Zehan ini seharusnya mengalami fase transisi, di mana anak ini menunjukkan inisiatif dan produktivitas yang kuat. Dan anak ini menunjukkan dorongan yang kuat untuk aktif, mengeksplorasi lingkungan,
Lalu apa sih kaitannya dengan kasus Zehan? Nah, kaitannya adalah hambatan fisik akibat tulang yang rapuh tadi menciptakan kesenjangan besar dengan keinginan psikologisnya. Anak-anak dengan kondisi seperti ini mengalami tekanan psikologis yang berat karena ruang gerak motorikanya terbatas, sehingga rentan mengalami ketidakstabilan emosi atau perubahan perilaku yang meledak-ledak karena frustasi. Nah, kaitannya di era modern saat ini, kalau lingkungan anak tidak peka, anak bisa jatuh rasa minder atau inferioritas mendalam yang dapat mengancam konsep diri dan kestabilan mental. Tapi anehnya, meskipun Zehan mengalami hambatan fisik yang begitu besar, kita semua dapat melihat bahwa Zehan tersebut tumbuh menjadi anak yang percaya diri, ceria, dan berani tampil di depan media. Nah, disinilah kita memerlukan teori kedua, yaitu teori ekologi dari Yuri Bronfenbrenner. Teori Bronfenbrenner ini menjelaskan kalau perkembangan anak itu dibentuk oleh interaksi timbal balik antara si anak dengan lingkungan berlapis di sekelilingnya, mulai dari lingkungan terkecil sampai lingkungan masyarakat yang luas. Seperti yang ditulis oleh Salsabila dalam jurnal tahun 2018, lapisan lingkungan ini saling mempengaruhi secara mudah. Kaitannya dengan Zehan sangat erat. Di lapisan paling dasar, yaitu keluarga, Zehan dikelilingi oleh orang tua dan lingkungan rumah yang luar biasa hangat, suportif, dan menerima kondisinya secara penuh. Hubungan keluarga yang positif dan penuh stimulasi verbal ini menjadi kompensasi yang luar biasa kuat bagi keterbatasan fisiknya. Hubungan ini bertindak sebagai pelindung sehingga tekanan atau stigma dari lingkungan luar di era modern tidak sampai merusak kesehatan mental dan rasa percaya diri Zehan. Selain faktor lingkungan ekologis, karakter Zehan yang ekspresif juga dipengaruhi oleh teori ketiga kita, yaitu teori belajar sosial dari Albert Bandura. Teori Albert Bandura ini menjelaskan kalau sebagian besar perilaku manusia itu dipelajari secara sosial lewat proses mengamati dan meniru orang lain, atau yang disebut dengan istilah observational learning dan imitasi. Jurnal dari Leslie Lolo tahun 2018 menyebutkan bahwa proses meniru model di sekolah maupun di rumah memegang peran kunci dalam pembentukan karakter anak. Kaitannya dengan kasus ini adalah sehari-harinya Zehan selalu mengamati bagaimana orang tua dan orang-orang dewasa di sekitarnya menghadapi tantangan hidup dengan sikap yang optimis, ceria, dan penuh tawa. Proses belajar sosial inilah yang diimitasi atau ditiru secara utuh oleh Zehan. Sifatnya yang jenaka, cara bicaranya yang cerdas, dan ketangguhan emosinya terbentuk karena dia punya model nyata yang mencontohkan sikap tangguh atau resiliensi tersebut di rumah. Dari kasus Zehan Almira ini kita bisa menarik kesimpulan untuk materi perkuliahan kita mengenai perkembangan anak, yaitu bahwa hambatan perkembangan fisik tidak boleh menjadi alasan runtuhnya perkembangan emosi dan sosial pada anak. Solusi praktis yang pertama adalah penguatan intervensi pada lingkungan terkecil atau mikrosistem, yaitu dengan memberikan edukasi pola asuh yang tepat bagi orang tua anak berkebutuhan khusus agar bisa menjadi model karakter yang tangguh. Solusi kedua adalah membangun inklusi sosial di lingkungan masyarakat atau makrosistem modern, termasuk di media sosial agar lebih ramah, menghargai, dan mendukung ruang gerak anak-anak luar biasa seperti Zehan tanpa adanya diskriminasi. Kesimpulannya, kondisi genetik mungkin membatasi fisik seorang anak, tetapi lingkungan sosial dan kasih sayang yang tuluslah yang menentukan masa depan mental dan jiwanya. Zehan Almira sudah membuktikan kepada kita semua. Semoga pembahasan studi kasus ini bisa membuka mata dan pikiran kita semua dalam mendukung tumbuh kembang anak-anak luar biasa di sekitar kita. Saya Leo. Dan saya Nia. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa.